Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Janda muda Jerman nikahi pemuda Indonesia. Pagi di Munich masih seperti biasa. Udara dingin bulan Februari menggigit kulit, tapi jalanan tetap sibuk. Mobil-mobil berderet, orang-orang berjalan cepat, dan toko-toko mulai buka. Clara baru saja keluar dari pintu apartemen mewahnya di kawasan Schwabing, mengenakan coat tebal panjang, high heels hitam, dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Di balik coat itu, ia memakai dress ketat warna abu-abu, rapi, elegan. Seperti biasa, sopir pribadinya membuka pintu mobil. Clara duduk tanpa bicara, lalu mobil meluncur pelan menyusuri jalanan kota. Di tengah perjalanan menuju kantor, mata Clara tertuju pada seorang pria asing yang duduk di pinggir trotoar, tak jauh dari stasiun Uban. Ia mengenakan kemeja flanel biru, celana jeans lusuh, dan membawa ransel besar. Wajahnya tampak cemas, bukan karena kedinginan, tapi seperti orang yang tidak tahu harus kemana. Clara memerintahkan sopirnya berhenti. Ia turun dari mobil, membuat orang-orang di sekitarnya menoleh. Wanita cantik, tampil mencolok, menghampiri seorang pemuda kumal. Clara tak peduli. "Kamu kenapa duduk di sini?" tanya Clara dalam bahasa Inggris. Pemuda itu kaget. Ia langsung berdiri. Saya baru tiba dari Indonesia. Mau cari kerja." Clara mengernyit. "Sendirian?" "Iya. Saya belum tahu harus mulai dari mana. Tapi saya bisa kerja apa aja." Clara memperhatikan wajahnya. Pria itu tampak muda. Mungkin awal 20-an. Matanya jujur. Bahasa Inggrisnya cukup bisa dimengerti. Ada logat Jawa yang kental, tapi jelas dia bukan pemuda sembarangan. "Ayo ikut saya," kata Clara akhirnya. "Hah? Kemana?" "Ke kantor saya. Kita butuh seseorang untuk bagian kebersihan. Kalau kamu mau kerja, mulai hari ini." Wawan, begitu nama pemuda itu, tak langsung menjawab. Tapi saat Clara berjalan kembali ke mobil dan menoleh sebentar, Wawan langsung menyusul. Ranselnya terayun di punggung. Wajah bingungnya berubah jadi harapan. Kantor Clara berada di kawasan industri Munich Utara. Sebuah gedung modern bertingkat 5, dikelilingi taman kecil dan tempat parkir yang rapi. Clara adalah pemilik dan direktur utama sebuah perusahaan alat-alat kesehatan, ekspor ke berbagai negara Eropa. Setibanya di kantor, Clara memanggil manajer HRD dan menyuruhnya segera mengurus dokumen kerja sementara untuk Wawan. Tentu saja staf HRD itu terkejut. Biasanya perekrutan melalui prosedur panjang, tapi Clara tidak menjelaskan banyak. Siang itu, Wawan sudah memakai seragam biru tua dengan logo perusahaan, membawa troli pembersih, dan mulai bekerja. Hari pertama Wawan tak mudah. Ia masih kikuk dan bingung. Tapi yang membuat semua orang kaget adalah satu hal. Wawan suka bercanda. Ia menyapa setiap karyawan yang lewat. Ia menirukan logat Jerman dengan lucu. Ia memutar musik dangdut dari HP-nya saat membersihkan lorong. Awalnya, beberapa staf memandang aneh. Tapi lama-lama mereka tertawa juga. Clara menyaksikan semuanya dari lantai 3 lewat kaca besar ruang kerjanya. Ia tidak sedang mengamati pekerjaan Wawan. Ia sedang menonton perubahan. Kantor yang selama ini hening, dan kaku mulai terdengar suara tertawa. Senyum muncul lebih cepat. Clara bahkan mendapati dirinya ikut tersenyum kecil saat melihat Wawan bercanda dengan staf bagian gudang. Malam. Harinya, Clara duduk sendirian di apartemennya.
Televisi menyala, tapi tak benar-benar ia tonton. Ia membuka laptop dan melihat laporan keuangan. Tapi pikirannya melayang ke satu wajah, pemuda berkaus flanel itu. Sudah lama sekali rumah ini hening, tak ada tawa, tak ada suara orang bernyanyi, sembarangan di dapur. Tapi hari ini, sejak Wawan muncul, ia merasa berbeda. Suasana hatinya lebih ringan. Seolah seseorang baru saja membuka jendela dan membiarkan udara segar masuk. Clara meneguk anggur putih dari gelasnya, lalu tertawa kecil. "Dasar kamu, Wawan," gumamnya. "Kamu nggak tahu apa-apa soal etiket, tapi kamu bikin semuanya hidup." Dia tidak tahu kenapa ia begitu tertarik pada pemuda itu. Tapi yang jelas, hari ini adalah hari pertama dalam waktu yang sangat lama. Ia tidak merasa sendiri, dan semua itu dimulai dari satu pemuda asing yang duduk di trotoar kota Munich. Wawan datang ke kantor pagi-pagi sekali. Langit Munich masih kelabu, embun belum sepenuhnya hilang. Ia menyapa satpam depan dengan senyum, lebar dan kalimat campur-campur. "Guten Morgen, Pak." Mister." Satpamnya heran, tapi ketawa juga. Baru kali ini ada tukang bersih-bersih yang terlalu ceria di pagi hari. Wawan masuk lewat pintu belakang. Ia langsung mulai kerja, menyapu, mengepel, membersihkan kamar mandi, dan mengisi ulang sabun di dispenser. Ia bergerak cepat, tapi sambil nyanyi lagu dangdut. Kadang-kadang suaranya sumbang, tapi penuh semangat. Clara yang baru sampai kantor lewat pintu utama, langsung bisa mendengar suara sumbang Wawan dari lorong belakang. Ia berjalan ke ruangannya, membuka jas panjangnya, dan duduk di kursi. Tapi, bukannya langsung buka laptop, ia malah berdiri lagi dan membuka pintu ruangannya lebar-lebar. 10 menit kemudian, Wawan lewat lorong itu sambil mendorong troli. Begitu melihat pintu Clara terbuka, ia langsung berhenti dan melambaikan tangan. "Guten Morgen, Bu Bos," teriaknya. Clara menahan tawa. "Kamu sudah pel semua lantai?" "Sudah, termasuk sudut yang biasanya orang males sentuh," jawab Wawan. Santai Clara mengangguk, lalu berkata, "Kamu mau minum kopi?" Wawan bengong. "Maksudnya, di sini?" "Iya, di ruang saya. Cuma kopi instan, tapi kamu bisa pilih, mau yang pahit atau manis." Wawan langsung senyum lebar. "Kalau bisa, yang manis. Soalnya hidup saya dari kemarin pahit banget." Clara akhirnya tertawa juga. Itu pertama kalinya dia mengajak pegawai cleaning service minum kopi di ruang pribadinya. Tapi entah kenapa, ia tidak merasa aneh. Justru ada sesuatu yang menyenangkan dari cara bicara Wawan yang jujur dan polos itu. Wawan duduk di kursi tamu ruang direktur sambil memegang cangkir kopi. Tangannya masih bau pel dan sabun, tapi ia menutupinya dengan duduk tegak dan hati-hati. Ia tidak ingin membuat kursi mewah itu kotor. Clara duduk di seberangnya, menyesap kopi pelan. "Kamu sekolah sampai mana?" tanya Clara tiba-tiba. "Sampai SMA. Tapi saya pernah kerja jadi tukang cat rumah, tukang las, dan sempat magang di pabrik elektronik. Tapi kalau soal kebersihan, tenang aja. WC kantor ini bisa saya bikin kinclong kayak showroom mobil." Clara mengangguk. "Kamu kerja bagus. Karyawan lain mulai senang sejak kamu datang." Wawan tertawa kecil. "Mungkin karena saya cerewet." "Bukan, karena kamu beda. Kamu bikin kantor ini hidup. Biasanya semua kaku dan dingin." Wawan menyesap kopinya, lalu menatap Clara sebentar. "Iya, saya lihat semua orang di sini kayak robot. Jalan lurus, senyum sedikit, langsung nunduk lagi. Karena memang begitu budaya kerja di sini. Terlalu formal. Makanya butuh orang kayak saya. Tukang pecah es." Clara tertawa lagi. Jujur saja, ia tidak menyangka akan merasa senyaman ini mengobrol dengan seseorang dari dunia yang sangat berbeda. Sore harinya, Clara pulang lebih awal. Ia mengajak sopirnya berhenti di supermarket dan membeli beberapa bahan makanan. Sesampainya di apartemen, ia masuk dapur dan mulai memasak. Ini tidak biasa. Biasanya semua diurus pembantu. Malam itu, ia masak sup ayam dan roti panggang. Bukan karena ada tamu, hanya karena hatinya sedang tenang. Karena siang tadi, ia melihat sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan.
Ketulusan sederhana dari seseorang yang tidak peduli penampilan. Di saat yang sama, Wawan pulang ke kamar kontrakannya yang disediakan kantor. Kamar kecil, satu ranjang, satu meja, dan jendela sempit. Tapi ia bersyukur. Di atas ranjang, ia membongkar isi ranselnya. Ada satu foto ibu dan dua adiknya di rumah. Ia menatap foto itu lama. "Ma, anakmu kerja di perusahaan Jerman, tapi bagian bersih-bersih," gumamnya. "Tapi nggak apa-apa, ini awal dari jalan panjang. Doain aku ya." Ia menyimpan foto itu di meja, lalu membuka HP-nya. Satu pesan masuk, dari nomor kantor. "Terima kasih sudah bekerja baik hari ini, Clara." Wawan senyum-senyum sendiri. Ia tidak tahu harus membalas apa. Jadi ia cuma mengetik, "Terima kasih kembali, Bu. Besok saya pel 2 kali biar makin kinclong." Esok harinya, Clara berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Ia mengenakan tank top hitam dan celana panjang ketat, lalu berganti dengan dress merah tua yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ia membiarkan rambut pirangnya tergerai. Ia tidak mengatakan ke siapapun, tapi ia merasa ingin tampil lebih baik hari itu. Mungkin karena hari itu akan jadi hari kedua Wawan kerja di kantornya. Dan, entah kenapa, itu terasa penting. Pabrik kosmetik milik Clara berdiri megah di pinggiran kota Munich. Bangunannya modern dengan dinding kaca dan logo berwarna emas besar di atasnya. Clara V. Meski tampak mewah dari luar, suasana di dalam sering sepi. Kebanyakan karyawan bekerja serius di balik komputer atau mesin. Tidak banyak yang berbicara, bahkan saat istirahat. Tapi sejak Wawan datang, suasana berubah. Ia suka menyapa siapa saja, meski dengan bahasa Jerman yang belepotan. "Halo, guten Tag. Apa kabar, Bu Dokter?" katanya suatu kali kepada kepala laboratorium. Semua tertawa waktu itu, karena yang ia maksud dokter ternyata seorang analis kimia berambut pirang yang kaku dan dingin. Hari itu, cuaca di luar mendung tebal. Angin dingin menerpa pepohonan yang sudah hampir gundul. Tapi di dalam pabrik, suara musik pelan dari speaker mulai terdengar. Clara memutuskan untuk menyalakan musik klasik sore itu. Ia berjalan menyusuri lorong pabrik dengan langkah santai. Tumit sepatunya berdetak-detak di lantai granit. Wawan sedang menyemprot lantai dengan cairan pembersih. Ia mengenakan celemek, plastik dan sarung tangan. Begitu melihat Clara, ia langsung berdiri tegak. "Bu Clara, hati-hati. Lantainya licin. Bisa terpeleset nanti," ujarnya dengan nada serius tapi mata tetap jenaka. Clara meliriknya cepat. "Kalau aku jatuh, kamu yang tanggung jawab." "Siap, Bu. Saya siapkan kasur di bawahnya, tapi jangan berat-berat ya," jawab Wawan sambil tertawa. Clara tak menahan senyum. Ia sudah terbiasa dengan cara Wawan bicara. Suka melawak, tapi tidak kasar. Sore itu, sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya tinggal Clara di ruang kerjanya, dan Wawan yang masih merapikan alat-alat kebersihan. Suara hujan mulai turun pelan, menampar-nampar jendela. Clara keluar dari ruangannya, dan melihat Wawan sedang duduk di tangga belakang, sambil minum air dari botol. Ia tampak kelelahan, tapi wajahnya tetap cerah. Clara mendekat pelan. "Kamu belum pulang?" Wawan menoleh. "Belum, Bu. Saya tunggu hujan agak reda. Lagi pula saya suka suasana sepi begini." Clara mengangguk, lalu ikut duduk di tangga, menjaga jarak beberapa langkah. "Dulu aku juga suka duduk di sini, waktu suamiku masih hidup." Wawan tidak menjawab. Ia menatap hujan yang jatuh di halaman belakang pabrik. Dia meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan mobil. Sejak itu, aku sendiri. Tapi aku tetap kerja, tetap jalankan perusahaan, tetap pura-pura kuat. Wawan menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. "Aku nggak pernah cerita ke karyawan lain, tapi kamu beda. Aku merasa nyaman kalau bicara sama kamu." Wawan mengangkat wajah. "Terima kasih, Bu. Saya cuma tukang bersih-bersih, tapi saya bisa jadi pendengar yang baik." Clara menoleh. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik, tidak ada yang bicara, hanya suara hujan dan angin di luar. "Aku suka kamu, Wawan." Wawan membelalak.
Ia pikir ia salah dengar. Clara menunduk sedikit. Aku tahu kamu dari Indonesia, agamamu beda, duniamu beda. Tapi aku nggak peduli. Aku suka caramu bicara, caramu memperlakukan orang, caramu membuat kantor ini tidak lagi membosankan. Wawan menelan ludah. Bu, saya juga suka ngobrol sama ibu, tapi saya takut salah paham. Clara tertawa kecil, lalu berdiri. Aku nggak berharap jawaban sekarang. Aku tahu semua ini mendadak, tapi aku cuma ingin jujur. Ia melangkah pergi, meninggalkan Wawan yang masih duduk di tangga, bingung dan kaku seperti patung. Malam harinya, Wawan tidak langsung tidur. Ia duduk di ranjang kecilnya, memandangi langit-langit. Pikirannya berputar. Ia bukan lelaki bodoh. Ia tahu sejak minggu kedua kerja, Clara mulai memperhatikannya. Dari caranya memanggil namanya, dari caranya tertawa jika Wawan bercanda. Tapi ia tak pernah membayangkan sampai sejauh ini. Janda Jerman kaya raya suka sama tukang pel dari kampung? Gumamnya. Ia mengingat ibunya di kampung. Mengingat masjid kecil tempat ia belajar mengaji. Mengingat janji pada dirinya sendiri. Tidak akan pernah menjual harga diri. Tidak akan pernah main-main dengan perempuan hanya karena uang. Tapi Clara berbeda. Ia tidak genit, tidak menggoda murahan. Ia hanya terlihat sepi. Dan untuk pertama kalinya, Wawan merasa hatinya juga tidak sepi lagi. Sejak pengakuan Clara sore itu di tangga belakang pabrik, dunia Wawan berubah. Ia tetap datang pagi, menyapu lantai, mengepel, membuang sampah, dan menyapa semua orang dengan senyuman. Tapi dalam dirinya, ada pergolakan yang tidak bisa ia redam. Ia tidak bisa berpura-pura lupa dengan kata-kata Clara. Ucapan itu bukan candaan. Ia bisa melihat dari tatapan mata Clara, sungguh-sungguh. Janda muda yang bisa membeli mobil sport dengan sekali anggukan, ternyata menaruh hati pada Wawan yang baru 2 bulan tinggal di Jerman. Wawan bukan orang bebal. Ia bisa membedakan antara kasihan, perhatian biasa, dan rasa suka yang tulus. Dan Clara, selama ini, tidak pernah menunjukkan rasa kasihan. Ia memperlakukan Wawan dengan wajar, bahkan memberi kepercayaan besar. Seperti membiarkan Wawan membersihkan ruang kerjanya, memegang kunci gudang, bahkan kadang diminta membawakan kopi untuk tamu-tamu penting. Hari itu Clara mengenakan gaun putih selutut dengan blazer krem. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Wawan sedang menyapu taman kecil di belakang kantor saat mendengar langkah sepatu Clara mendekat. "Pagi, Wawan," sapanya. Wawan menoleh. "Pagi, Bu Clara. Aku panggil kamu bukan karena kerjaan. Aku cuma mau ngajak sarapan. Ada kafe kecil di ujung jalan. Ayolah, sekali-sekali," Wawan canggung. "Saya nggak biasa, Bu." "Aku tahu. Tapi aku juga bukan bos yang biasa. Kan?" Wawan mengangguk, tersenyum kecil, lalu mengikuti Clara keluar lewat pintu samping. Kafe kecil itu hangat dan sederhana. Clara memesan kopi hitam dan croissant. Wawan hanya memesan teh panas dan roti isi. Mereka duduk di sudut ruangan, dekat jendela yang menghadap ke jalan raya. "Kamu tahu, Wawan," kata Clara setelah beberapa menit, "aku sudah bertemu banyak pria, pebisnis, seniman, sampai dokter bedah. Tapi nggak ada yang membuatku senyaman ini." Wawan tertunduk. Ia mencengkeram cangkir tehnya. "Kalau kamu takut atau nggak yakin, aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu, perasaanku bukan main-main." Wawan mengangkat kepala. Ia mengumpulkan keberanian. "Bu Clara, saya juga manusia. Hati saya bisa merasa. Tapi saya harus jujur. Saya Muslim. Saya lahir dari keluarga sederhana di desa kecil. Hidup saya jauh dari kemewahan." Clara mengangguk. "Aku tahu, kamu nggak pernah menutup-nutupi asalmu. Itu yang aku suka." Wawan melanjutkan. "Kalau saya suka sama ibu, itu artinya saya juga harus bertanggung jawab. Bukan cuma karena hati, tapi juga iman saya." Clara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka tidak lagi seperti semula. Clara tidak lagi hanya sekadar bos.
ia sering mengajak Wawan bicara di ruang pribadi. Kadang hanya 5 menit, kadang lebih dari 1 jam. Ia ingin tahu bagaimana kehidupan di desa Wawan, bagaimana Wawan bisa ke Jerman, bagaimana rasanya hidup sebagai minoritas di negeri asing. Wawan pun tak lagi sekaku dulu. Ia mulai terbuka. Ia bercerita tentang ibunya yang menjual gorengan di depan rumah, adik bungsunya yang baru lulus SMA, dan cita-citanya yang dulu hanya ingin jadi guru honorer. Semakin hari, perasaan Wawan tumbuh, tapi ia juga makin takut. Ia tahu bahwa mencintai Clara berarti akan ada konsekuensi besar. Ia tidak bisa sembarangan menikahi wanita non-muslim. Ia tidak bisa menipu ibunya di kampung. Ia tidak bisa sekadar ikut arus dan menyesal nanti. Malam itu, Wawan menelpon ibunya lewat video call. Sinyalnya kadang putus-putus, tapi wajah ibunya tetap terlihat jelas. "Ibu, Wawan mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Ibunya tersenyum sabar. "Ngomong aja, Nak. Ada wanita di sini, Bu. Baik, tulus. Tapi dia beda agama." Ibunya terdiam. Beberapa detik sunyi. "Kalau dia sungguh-sungguh baik, dan kamu yakin dia bisa nerima hidup kita, kamu ajak dia masuk jalan kita," jawab ibunya tenang. Wawan terkejut. Ia tidak menyangka ibunya akan sebijak itu. Kalau dia tulus, dia pasti mau ikut kamu, bukan kamu ikut dia. Air mata Wawan jatuh pelan. Hari-hari berikutnya, Wawan mulai mengajak Clara mengenal Islam. Ia tidak memaksa. Ia hanya bercerita tentang Allah, tentang salat, tentang puasa. Clara mendengarkan semuanya dengan serius. Ia tidak keberatan, bahkan kadang bertanya dengan antusias. "Kalau aku ingin ikut agamamu, aku harus bagaimana?" tanya Clara suatu malam. "Harus yakin dari hati. Bukan karena aku, tapi karena kamu percaya." Clara mengangguk. "Aku ingin menikah bukan cuma karena cinta, tapi karena kita satu jalan," katanya. Dan sejak malam itu, Wawan tahu, perasaannya tidak sia-sia, hatinya tidak keliru. Clara bukan wanita biasa. Ia adalah jawaban dari doa-doa yang Wawan bisikkan diam-diam di setiap malam panjang di negeri asing itu. Hari itu udara Berlin dingin, tapi bukan karena salju. Langit gelap mendung sejak pagi. Di kantor, semua karyawan sibuk seperti biasa. Tapi suasana berbeda terasa di ruangan Clara. Wawan diminta datang lebih pagi dari biasanya. Clara duduk di balik meja, wajahnya serius. Di hadapannya ada secarik kertas dan sebuah pena. Di sisi lain meja, Wawan berdiri kaku, bingung. "Aku mau bicara hal penting," ucap Clara pelan. Wawan menelan ludah. "Ya, Bu, bukan sebagai bos, tapi sebagai perempuan yang ingin melangkah lebih jauh denganmu." Clara menyodorkan secarik kertas. Di sana tertulis nama lengkapnya, dengan kolom kosong di bagian bawah. Wawan menatapnya bingung. Itu formulir untuk masuk Islam. "Aku sudah bicara dengan seorang ustaz di komunitas muslim sini. Aku ingin mengucap syahadat minggu depan." Wawan tercekat. Ia tak langsung bicara. Ia hanya menatap Clara lama. "Ini bukan karena kamu saja," lanjut Clara. "Aku sudah memikirkan ini selama berbulan-bulan. Kalau cinta hanya perasaan, aku bisa abaikan. Tapi ini tentang hidup bersama. Kalau aku ingin hidup bersamamu, aku harus melangkah ke jalan yang sama." Wawan duduk pelan di kursi depan meja. Ia menarik napas dalam. "Bu Clara, saya nggak tahu harus bilang apa. Ini luar biasa." Clara tersenyum kecil. "Jadi kamu siap menikah denganku?" Wawan mengangguk pelan. "Saya siap, tapi ada satu hal. Saya harus pulang ke Indonesia dulu. Saya mau bicara langsung dengan ibu. Minta restu, bukan lewat telepon." Clara tidak membantah. "Pergilah, ambil waktu yang kamu butuhkan. Saya akan tunggu." 2 hari kemudian, Wawan sudah di Bandara Tegel dengan koper sederhana. Tiket pulang pergi ke Jakarta sudah ditanggung Clara. Ia menolak awalnya, tapi Clara bersikeras. "Kalau kamu ingin datang sebagai lelaki yang bertanggung jawab, biarkan saya bantu. Ini bukan sedekah, ini bagian dari hidup kita."
Perjalanan panjang itu membawanya kembali ke tanah air. Suasana tropis menyambutnya saat ia keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Ia naik bus ke kampung halaman, lalu berjalan kaki ke rumah kecil beratap seng di pinggiran kota. Ibunya menyambut dengan pelukan erat dan air mata. Adik bungsunya sudah bertambah tinggi. Tetangga-tetangga pun terkejut melihat Wawan pulang, wajah lebih bersih, badan lebih tegap, dan senyum lebih tenang. Malamnya, ia duduk berdua dengan sang ibu di beranda. "Ibu," katanya pelan, "Clara mau masuk Islam. Kami mau menikah. Tapi saya butuh restu ibu. Saya nggak mau melangkah tanpa doa ibu." Sang ibu tidak langsung menjawab. Ia memandangi langit, lalu menarik napas panjang. "Kalau perempuan bule itu mau masuk Islam karena kamu, berarti Allah sudah buka hatinya. Kamu juga jangan jadi sombong. Jalanin dengan benar. Jangan pernah tinggalkan salat. Jangan lupa dari mana kamu berasal." Wawan memeluk ibunya. "Insya Allah, Bu. Saya janji." Seminggu kemudian, Wawan kembali ke Jerman. Saat ia keluar dari pintu kedatangan, Clara sudah berdiri di sana. Ia mengenakan kerudung tipis warna biru muda. Matanya berkaca-kaca saat melihat Wawan mendorong koper. Begitu dekat, keduanya langsung berpelukan. Tak peduli orang melihat. Wawan menangis di pundak Clara. Clara juga menangis sesenggukan. Dua manusia berbeda benua itu kini seperti sepasang saudara yang telah lama terpisah dan akhirnya bersatu kembali. "Aku rindu kamu," bisik Clara. "Saya juga, Clara. Sangat rindu." Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya di aula kecil, milik komunitas muslim di Berlin. Clara mengenakan gaun panjang putih dan jilbab sederhana. Wawan mengenakan jas hitam dan peci kecil. Yang hadir hanya beberapa teman kerja, kenalan dari masjid, dan seorang ustadz sebagai penghulu. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kembang api. Tapi di ruangan kecil itu, cinta dan doa menyatu dalam suasana yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Clara mengucap 2 kalimat syahadat dengan mantap. Disaksikan puluhan pasang mata, Wawan menggenggam tangannya erat. Ia tahu, inilah awal hidup baru mereka. Setelah acara selesai, Clara mencium tangan Wawan, lalu tersenyum. "Sekarang kamu suamiku. Aku akan ikut kamu kemanapun." Wawan membalas dengan senyum kecil. "Sekarang, kamu bukan cuma istri saya, Clara. Kamu juga bagian dari umat ini." Hari itu, meski langit Jerman tetap kelabu, hati mereka terang sepenuhnya. Minggu berikutnya, Clara menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada Wawan. Ia tetap pemilik, tapi mulai mengambil langkah mundur. "Aku ingin kamu belajar memimpin," katanya. Wawan tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ia mulai belajar dari bawah, membaca laporan, rapat dengan staf, mendengarkan masukan. Ia tidak berubah, tetap ramah, tetap suka bercanda, tapi kini lebih tegas dan berwibawa. Karyawan yang dulu hanya menyapanya sebagai petugas kebersihan, kini memanggilnya Pak Wawan dengan rasa hormat. Tapi Wawan tidak sombong, ia tetap datang pagi. Kadang masih menyiram tanaman di taman kecil belakang kantor. Kini bukan hanya Clara yang mencintainya, tapi juga seluruh isi gedung. 2 tahun berlalu sejak Wawan dan Clara resmi menikah. Rumah mereka tak pernah sepi dari tawa. Suasana hangat selalu terasa setiap kali Wawan pulang dari kantor, atau saat Clara duduk santai sambil menyusun strategi baru perusahaan. Mereka sudah seperti sepasang sahabat, pasangan hidup, sekaligus tim kerja yang saling melengkapi. Pabrik kini makin besar. Sejak Wawan memimpin bagian operasional, banyak hal berubah. Ia merekrut beberapa teknisi dari Indonesia, memperkenalkan sistem kerja baru yang lebih efisien dan lebih banyak mendengar karyawan daripada memberi perintah. "Saya dulu cleaning service, Pak," ucap Wawan di hadapan puluhan manajer saat rapat tahunan. "Jadi saya tahu betapa pentingnya orang-orang kecil dalam sistem besar seperti ini. Kalau mereka tidak bahagia, perusahaan ini juga tidak akan bahagia." Kata-katanya disambut tepuk tangan panjang. Clara yang duduk di deretan depan hanya tersenyum, bangga.
Pada suatu sore di musim gugur, saat dedaunan kuning berguguran dan angin bertiup lembut, Clara memanggil Wawan ke dapur. "Duduk sini sebentar," ucapnya sambil menyeduh teh jahe. "Ada apa?" tanya Wawan. Clara menyodorkan 2 garis, merah di tespek. Tangannya sedikit gemetar. Wawan terdiam. Matanya membesar. Lalu pelan-pelan senyumnya mereka. "Kamu hamil?" bisiknya, seolah tak percaya. Clara mengangguk. 4 minggu. Wawan menutup wajahnya. Air mata jatuh begitu saja. "Alhamdulillah." Ia lalu bangkit dan memeluk Clara erat. Tak banyak kata, tapi pelukan itu berkata banyak. Hari-hari setelah itu penuh dengan semangat baru. Clara tetap datang ke kantor, meski kini lebih banyak dari rumah. Wawan mulai membatasi rapat-rapat dan lebih sering menemani istrinya. Mereka belajar bersama, membaca buku-buku tentang kehamilan, menonton video edukasi, dan kadang tertawa saat mendengar detak jantung janin lewat layar USG. "Dia bergerak!" seru Clara suatu malam sambil memegang perutnya. Wawan langsung mendekat, menempelkan telinga ke perut Clara. "Anak ayah pintar banget ya," ucapnya sambil tersenyum. Anak mereka lahir di musim semi, tepat ketika bunga-bunga bermekaran. Seorang bayi laki-laki sehat, dengan kulit putih bersih dan mata kecoklatan. Mereka menamakannya Rayyan Ibrahim Wibowo. Clara memilih nama Rayyan karena pernah mendengarnya dari Wawan bahwa itu nama salah satu pintu surga. Hari itu, Wawan mengadzani anaknya di telinga kanan. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya mantap. "Rayyan nanti harus lebih baik dari ayah." "Ya," bisiknya setelah azan selesai. Clara menatap mereka dari ranjang dengan mata berbinar. Rayyan tumbuh cepat. Di usia 3 tahun, ia sudah bisa membaca angka dan huruf. Ia terbiasa mendengar 2 bahasa sejak kecil, Indonesia dan Jerman. Setiap malam, Clara membacakan buku cerita dalam bahasa Jerman, dan Wawan membacakan doa-doa pendek sebelum tidur. Rumah mereka di pinggiran kota Berlin kini penuh dengan buku, mainan edukatif, dan aroma masakan khas Indonesia yang sering dimasak Wawan. Clara kini aktif di komunitas ibu-ibu mualaf. Ia sering bercerita tentang pengalamannya, bagaimana ia dulu tidak tahu apa-apa tentang Islam, lalu perlahan mengenal lewat tindakan sederhana Wawan. Kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang yang tidak dibuat-buat. Wawan tidak pernah memaksaku. Tapi justru karena dia tidak pernah memaksa, aku malah ingin tahu lebih banyak, ucap Clara dalam salah satu pertemuan. Suatu pagi, Rayyan yang berumur 4 tahun bertanya, "Ayah, nanti Rayyan bisa jadi bos kayak ayah, ya?" Wawan tersenyum. Ia mengangkat Rayyan, mendudukkannya di pangkuan. "Kamu nggak harus jadi bos, tapi kamu harus jadi orang baik. Itu yang paling penting." Rayyan mengangguk polos. Clara yang melihat dari balik pintu hanya tersenyum. Kini, rumah mereka bukan lagi tempat tinggal biasa. Itu tempat pulang. Tempat tawa, tempat belajar, tempat berdoa, dan tempat untuk tumbuh bersama. Kadang, kehidupan memberikan kejutan-kejutan yang tidak bisa direncanakan. Seperti seorang bule kaya jatuh cinta pada tukang bersih-bersih dari Indonesia. Tapi mereka membuktikan, cinta tidak harus mewah untuk jadi indah. Yang dibutuhkan hanya ketulusan dan keberanian untuk memilih jalan yang tidak biasa. Di malam terakhir bulan Ramadan tahun itu, mereka bertiga duduk di taman belakang rumah. Rayyan bermain mobil-mobilan, Clara duduk menyender di bahu Wawan. "Kalau kamu bisa balik ke masa lalu," tanya Clara pelan, "apa kamu akan tetap duduk di pinggir jalan waktu itu?" Wawan tersenyum kecil. "Saya akan duduk di tempat yang sama, pakai baju yang sama, dan tetap bingung seperti dulu. Karena kalau saya nggak bingung waktu itu, saya nggak akan ketemu kamu." Clara tertawa kecil. "Lain kali kamu bingung. Bingungnya jangan jauh-jauh, biar nggak perlu nyebrang benua." Dan mereka pun tertawa. Biasa saja. Tapi itulah yang membuat semua terasa istimewa. Sudah 5 tahun berlalu sejak Rayyan lahir. Usia pernikahan Wawan dan Clara kini masuk tahun ke-7. Bisnis mereka terus berkembang. Pabrik memperluas cabang ke 2 negara tetangga, dan Wawan mulai rutin bepergian untuk urusan ekspansi. Namun,
Seperti halnya hidup yang tidak selalu mulus, sebuah ujian datang tanpa pemberitahuan. Suatu pagi, Clara bangun dengan sakit kepala hebat. Ia muntah beberapa kali dan mengeluh pandangan kabur. Wawan membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan membuat dada Wawan terasa sesak. Clara mengalami tekanan darah tinggi yang berisiko menyerang saraf penglihatan. Dokter menyarankan Clara beristirahat total dan berhenti dari aktivitas kerja selama beberapa bulan. "Ini hanya tekanan darah. Aku akan baik-baik saja," kata Clara mencoba tersenyum. Tapi Wawan tahu, istrinya bukan tipe yang suka diam. Clara adalah wanita yang terbiasa mengatur, bergerak, dan berpikir cepat. Membatasi geraknya seperti mematikan sebagian dari semangat hidupnya. Minggu pertama berjalan tenang, tapi memasuki bulan kedua, Clara mulai murung. Ia kehilangan selera makan, jarang bicara, dan menolak diajak Ryan bermain. Bahkan beberapa kali terlihat dia menatap jendela dengan pandangan kosong. "Aku merasa tidak berguna," ucapnya suatu malam. "Kamu bukan pekerja, kamu istri dan ibu," jawab Wawan lembut. "Kalau kamu istirahat demi sembuh, itu bukan kelemahan. Itu justru kekuatan." Clara tidak menjawab. Tapi malam itu, ia tidur dengan tangan menggenggam erat tangan Wawan. Wawan mengambil cuti panjang. Ia menyerahkan urusan kantor ke 3 orang kepercayaannya. Setiap hari, ia menyuapi Clara, menghibur Ryan, dan membersihkan rumah tanpa mengeluh. Ia tidak lagi berbicara tentang omset, pasar ekspor, atau target kuartal. Fokusnya hanya satu, keluarganya. "Dulu kamu cleaning service, sekarang kamu balik lagi," ucap Clara sambil tertawa kecil ketika melihat Wawan mengepel lantai. "Bukan cleaning service, tapi cleaning cinta," jawab Wawan, membuat Clara tertawa lebih keras. Sedikit demi sedikit semangat Clara mulai kembali. Wawan mengajaknya berjalan-jalan kecil di taman belakang. Mereka menanam bunga, membaca buku, dan menulis jurnal bersama. Clara bahkan mulai menulis catatan harian tentang Ryan, tentang Wawan, dan tentang pelajaran hidup dari sakit yang ia alami. Suatu siang, Clara memutuskan berhijab untuk pertama kalinya. "Aku ingin mencobanya," katanya. "Bukan karena sakit, bukan karena kamu, tapi karena aku sadar, selama ini Allah selalu menyelamatkanku lewat kamu." Wawan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap istrinya, lalu mencium keningnya dengan lembut. 3 bulan kemudian, kondisi Clara stabil. Ia sudah bisa menjalani aktivitas ringan. Dokter menyatakan tekanan darahnya sudah normal, dan tidak ada tanda-tanda komplikasi. Ia tidak langsung kembali ke kantor, melainkan memilih memimpin dari rumah. Ia lebih banyak memberi peran ke Wawan, dan hanya sesekali mengarahkan lewat rapat daring. Suatu hari, Ryan datang membawa secarik kertas. "Ibu, ini gambar kita bertiga. Aku, ibu, dan ayah di taman. Ibu sehat, ayah tersenyum, dan aku pegang balon." Clara menatap gambar itu lama, lalu menempelkan di kulkas. "Ini hadiah terbaik tahun ini." Malam itu, setelah Ryan tidur, Wawan dan Clara duduk di teras belakang rumah. Udara sejuk, langit bersih, bintang-bintang tampak berkilauan. "Kamu tahu, Wan," kata Clara sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku sempat berpikir, kalau aku pergi lebih dulu, kamu akan baik-baik saja." Wawan diam, lalu pelan menjawab, "Aku mungkin akan baik-baik saja, tapi rumah ini akan kosong. Ryan akan kehilangan satu pelukan, dan aku akan kehilangan satu-satunya alasan kenapa dulu aku betah tinggal di negeri yang asing ini." Clara mengusap matanya. "Kamu selalu tahu harus berkata apa. Karena aku belajar dari kamu." Wawan tahu, hidup ini tidak selalu menawarkan keindahan. Tapi ia juga tahu, setiap cobaan datang untuk memperkuat ikatan, bukan untuk memisahkan. Apa yang mereka lalui bersama bukan sekadar soal uang, bisnis, atau sukses, tapi soal menerima. Soal tetap tinggal saat yang lain mungkin pergi. Soal tetap tertawa saat hati sedang susah. Di dalam rumah itu, yang dulu dingin dan sepi, kini ada kehidupan yang tumbuh. Ryan yang makin pintar dan kritis.
Clara yang makin matang dalam keimanan. Dan Wawan yang makin mengerti bahwa cinta bukan soal awal yang indah, tapi soal bertahan saat keadaan tak lagi mudah. Hari itu mendung di kota Hamburg. Clara sedang melipat cucian di ruang tengah, sementara Wawan duduk di dekat jendela, memandangi rintik hujan yang turun pelan-pelan. Ryan sedang belajar online di kamar. Suasana rumah tenang, seperti biasa. Namun, sebuah amplop coklat dari Indonesia yang tiba di kotak surat mengubah hari mereka. "Wan, ini ada surat dari desa kamu," kata Clara sambil menyerahkan amplop itu. Wawan mengambilnya dengan alis sedikit mengernyit. Tidak ada nama pengirim, hanya cap pos dari kampung halamannya. Ia membuka perlahan dan membaca isi surat. Sesekali matanya menyipit lalu menghela napas panjang. "Dari siapa?" tanya Clara pelan. "Pak Junaidi." "Tetangga belakang rumah di kampung," jawab Wawan. "Ibuku sakit sudah 2 minggu, tapi tidak mau dirawat di rumah sakit. Katanya rindu, lihat aku." Clara langsung duduk di sebelahnya. "Kita pulang ya." Wawan mengangguk pelan. "Aku harus. Mungkin ini waktunya." 2 hari kemudian, mereka bertiga terbang ke Indonesia. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, suasana panas dan ramai langsung menyapa. Berbeda jauh dari Hamburg yang rapi dan dingin. Tapi Wawan tersenyum. Ini tanahnya. Tanah yang ia tinggalkan dengan tekad dan doa. Perjalanan darat ke kampung memakan waktu hampir 9 jam. Jalanan sempit, berlubang, dan banyak motor yang seliweran sembarangan. Ryan sempat mual, tapi tetap bersemangat melihat sawah dan gunung dari balik jendela mobil. Saat mobil mereka memasuki gang kecil menuju rumah masa kecil Wawan, banyak warga kampung menyambut. Anak-anak melambai-lambai. Ibu-ibu tersenyum ramah melihat Clara dan Ryan. Rumah Ibu Wawan berdiri sederhana di ujung gang. Atap seng dan dinding papan kayu. Ibunya terbaring di tempat tidur. Kurus tapi matanya langsung berbinar melihat putranya. "Wawan, Nak." Suaranya lirih. Wawan langsung berlutut di samping ranjang dan mencium tangan ibunya. Air matanya tumpah begitu saja. "Maaf, Bu. Aku telat pulang." Ibu Wawan menggeleng lemah. "Kamu sudah datang. Itu cukup." Clara mendekat, menggenggam tangan ibu mertuanya dengan hati-hati. "Saya Clara, Bu. Terima kasih sudah melahirkan Wawan. Dia laki-laki luar biasa." Ibu Wawan menatap Clara lama. Bibirnya membentuk senyum tipis. Alhamdulillah, mereka tinggal di kampung selama 2 minggu. Wawan menemani ibunya setiap hari, menyuapi, memandikan, dan memijat kakinya. Clara belajar memasak masakan kampung dari tetangga sebelah. Ryan bermain bersama anak-anak kampung, memanjat pohon jambu, dan belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Suatu malam, Wawan duduk berdua dengan ibunya di teras. Udara kampung sejuk. Suara jangkrik bersahutan. "Bu," kata Wawan pelan. "Aku bisa tinggal di sini kalau ibu mau. Aku bisa bangun rumah lebih bagus, ibu nggak usah tinggal sendiri lagi." Ibunya menatap langit, lalu menoleh ke Wawan. "Kamu punya hidup di sana. Ibu senang kalau kamu bahagia. Rumah ini sudah tua, tapi kenangannya banyak. Ibu ingin tetap di sini, tapi kamu jangan khawatir. Ibu nggak sendiri. Warga kampung baik semua." Wawan hanya mengangguk. Tidak ingin memaksa, tapi juga tidak ingin berpisah lagi. Seminggu sebelum mereka kembali ke Jerman, Ibu Wawan meninggal dunia dengan tenang. Pagi hari, saat Wawan menyeduh teh, ibunya sudah tak bernyawa di tempat tidur. Tangis Wawan pecah, tapi ia tahu, ibunya pergi dengan damai. Ia sempat memeluk anak dan cucunya. Ia sempat mencium tangan Clara, dan mendengar doa-doa tulus dibacakan. Wawan mengurus pemakaman dengan tenang. Warga kampung membantu. Clara ikut memandikan jenazah. Ryan ikut menabur bunga. Setelah semua selesai, mereka kembali ke Hamburg. Kali ini bukan dengan rasa bersalah atau beban, tapi dengan perasaan utuh. Wawan tahu ia telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai anak. Ia sudah pamit baik-baik. Di dalam pesawat, Ryan memegang tangan ayahnya. "Ayah sedih, ya?" "Iya," jawab Wawan jujur. Tapi ibu bilang,
Sedih itu boleh. Yang penting, jangan lupa bersyukur. Wawan menoleh ke Clara. Istrinya tersenyum kecil sambil menatap langit malam dari jendela kabin. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat rumah kayu itu. Senyum terakhir ibunya, dan janji dalam hati untuk terus menjadi suami yang baik, ayah yang sabar, dan manusia yang tidak lupa dari mana ia berasal. Hari pertama Ryan masuk sekolah menengah di Hamburg terasa berbeda. Ia sudah memakai jaket biru tebal, ransel hitam di punggung, dan sepatu baru yang dibelikan Wawan minggu lalu. Wawan mengantar sampai gerbang sekolah, sedangkan Clara menunggu di mobil. Anak itu berdiri sejenak, menatap gedung besar penuh kaca, dan tulisan Wilhelms Gymnasium di atasnya. "Ryan, kamu bisa," kata Wawan sambil menepuk bahu anaknya pelan. "Jangan minder, kalau bingung, tanya. Kalau salah, ulangi. Nggak apa-apa." Ryan mengangguk, lalu berjalan pelan masuk. Dari luar, Wawan dan Clara hanya bisa memandangi punggung kecil itu yang perlahan hilang di balik pintu. Di dalam kelas, Ryan duduk paling belakang. Anak-anak lain sudah saling kenal. Ada yang tertawa, ada yang tukar komik, ada yang main HP. Ia hanya diam, menunduk. Belum satu pun yang mengajaknya bicara. Namanya disebut saat absen, dengan pelafalan yang agak aneh. Ryan, saat jam istirahat, ia berdiri sendiri di pinggir koridor. Sampai seorang anak perempuan berambut keriting menghampiri. Namanya Maja. Ia menunjuk bekal Ryan yang dibawakan Clara, nasi goreng dan potongan ayam. "Was ist das?" tanya Maja penasaran. "Nasi goreng," jawab Ryan pelan. Maja mencicipi satu suap, lalu matanya membesar. "Lekker!" Ryan tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, dia tidak merasa sendiri. Sore harinya, di rumah, Clara dan Wawan duduk di meja makan. Wawan menyiapkan teh hangat, sementara Clara membolak-balik dokumen. Ryan baru pulang, meletakkan tas, lalu langsung duduk di meja. "Gimana sekolahnya?" tanya Wawan. "Lumayan. Teman-temannya belum banyak yang kenal. Tapi ada satu namanya Maja, baik," jawab Ryan sambil mengambil roti. Clara tersenyum. "Lihat, kamu pasti bisa." Ryan mengangguk. Ia merasa lega. Malam itu, saat Ryan sudah tidur, Wawan dan Clara berbincang di ruang tengah. Lampu remang, udara dingin masuk dari sela-sela jendela. "Aku senang dia bisa menyesuaikan," kata Clara. "Dia cepat belajar. Aku aja kalah," balas Wawan sambil tertawa kecil. Clara menatap Wawan. "Wan, kamu sadar nggak? Dulu kamu yang aku tolong, sekarang kamu yang nolong kami semua. Rumah ini hangat karena kamu. Perusahaan bertahan karena keputusanmu. Bahkan anak kita bisa bertumbuh jadi pemberani." Wawan tidak menjawab. Ia hanya meraih tangan Clara dan menggenggamnya erat. Mereka tidak butuh banyak kata. Yang penting saling paham. Seminggu kemudian, Ryan membawa kabar bahwa ia ditunjuk mewakili kelas untuk lomba presentasi budaya. Temanya bebas, dan ia memutuskan membawakan presentasi tentang Indonesia. "Ayah, aku mau pinjam sarung, mau tunjukin ke teman-teman," katanya. Wawan langsung naik ke loteng, mengambil sarung batik milik almarhum ibunya, yang dulu ia bawa ke Jerman. Ia menyerahkannya pelan. "Sarung ini punya almarhum nenekmu. Kalau kamu pakai dengan bangga, ayah yakin dia senang di sana." Hari presentasi datang. Di depan kelas, Ryan berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sarung yang diselempangkan di bahu. "Negara saya bernama Indonesia. Di sana, kami makan nasi, bukan roti. Kami punya ribuan pulau dan ratusan bahasa. Tapi kami tetap satu. Saya anak Indonesia yang lahir di Jerman. Ayah saya dari desa. Ibu, saya dari Eropa. Tapi saya bangga jadi anak dua dunia." Kelas hening. Lalu tepuk tangan bergema. Maja berteriak paling keras. Malam harinya, Ryan tidur lebih cepat dari biasanya. Wawan masuk ke kamar, menyelimutinya, lalu duduk sebentar di pinggir ranjang. "Anakku, kamu hebat. Kamu jauh lebih berani dari ayah waktu kecil dulu."
Terus jadi orang baik, ya. Ia menepuk kepala Ryan pelan. Dari balik pintu, Clara memperhatikan. Ia tak bicara, hanya menatap dengan hati penuh. Ia tahu, rumah ini lengkap sekarang. Tak mewah, tapi penuh cinta. Matahari pagi menyelinap perlahan lewat jendela kamar Clara. Cahaya lembut itu menembus tirai tipis, menyentuh wajahnya yang masih terpejam. Di sampingnya, Wawan terbangun, menatap istri dan anaknya yang sedang tidur dengan tenang di ranjang mereka. Ryan, dengan tangan kecil menggenggam boneka beruang pemberian Clara, terlihat damai seperti bidadari kecil yang tak terganggu dunia. Clara tersenyum tipis, merasakan hangatnya kebahagiaan yang sederhana. Sudah 3 tahun sejak Wawan datang ke hidupnya. Dari pemuda yang kebingungan di pinggir jalan kota Hamburg, kini Wawan adalah pria yang dia cintai. Teman hidup yang mampu membawa harapan baru ke dalam rumah yang dulu sepi itu. Perusahaan mereka berkembang, namun yang lebih penting adalah rumah mereka penuh dengan tawa dan kasih sayang. Siang itu, Clara kembali ke kantornya yang modern di pusat kota Hamburg. Gaun ketat hitamnya memperlihatkan sosoknya yang elegan dan percaya diri. Para karyawan menyapa hangat. Tapi Clara tahu, keberhasilannya bukan hanya dari dirinya. Wawan yang pernah bekerja sebagai cleaning service di perusahaannya, kini mengelola banyak hal, membawa suasana baru yang segar dan penuh semangat. Di ruang rapat, Wawan duduk dengan santai, membuka laptop, dan menunjukkan grafik penjualan yang terus naik. Clara, kalau kita tambah investasi di pasar Asia Tenggara, peluangnya besar, katanya dengan suara penuh keyakinan. Clara mengangguk, terkesan dengan visi dan cara pikir suaminya yang sederhana namun tajam. Aku percaya kamu, kita lakukan itu. Malam tiba. Rumah mereka dipenuhi aroma masakan Indonesia. Clara sedang belajar memasak rendang dari video tutorial, sementara Wawan dan Ryan duduk di ruang keluarga, berbincang dan tertawa. Ma, nanti kalau aku besar, aku mau ke Indonesia lagi. Ke desa ayah, kata Ryan. Clara tersenyum. Itu bagus, nak. Kita harus tahu asal-usul kita. Wawan mengangguk. Biar kamu kuat, punya akar yang jelas. Hari-hari berlalu, dan kebahagiaan kecil terus tumbuh. Tapi Clara tidak lupa masa lalunya. Menjadi janda muda dengan luka hati yang dalam, ia dulu tak pernah membayangkan akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Wawan, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, membuat Clara belajar tentang arti kesetiaan dan kepercayaan. Salah satu malam, Clara duduk di balkon rumah, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Hamburg. Wawan datang, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Kita sudah jauh perjalanan, Clara, katanya pelan, dari titik yang tidak pasti, sampai tempat yang kita sebut rumah. Clara menatap suaminya. Aku berterima kasih kamu tidak pernah menyerah. Wawan tersenyum. Aku juga berterima kasih kamu memberiku kesempatan. Kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, Clara menyiapkan pesta kecil di taman belakang rumah. Beberapa teman dekat dan kolega datang, membawa hadiah dan senyuman. Ryan berlari-lari, memainkan layang-layang yang dibuatnya sendiri. Clara berdiri bersama Wawan, memandang anak mereka yang bahagia. Kita sudah melewati banyak hal, ucap Clara pelan. Tapi aku yakin ini baru permulaan. Wawan mengangguk. Kita buat rumah ini jadi tempat terindah, untukmu, untuk Ryan, dan untuk masa depan. Mereka berdua saling tersenyum, tahu bahwa cinta dan kesetiaan telah mengubah segalanya. Kisah Clara dan Wawan bukan hanya tentang perbedaan budaya atau perjalanan cinta yang unik. Ini tentang keberanian mengambil langkah baru, mempercayai hati, dan membangun keluarga dari keraguan, menjadi keyakinan tentang bagaimana hidup memberi kesempatan kedua, dan bagaimana cinta bisa menjadi pondasi yang kokoh, melampaui batas bahasa, ras, dan latar belakang. Dan di negeri salju ini, di tengah dinginnya angin Eropa, Clara, Wawan, dan Ryan membuktikan bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari benih-benih yang paling sederhana sekalipun. Hari-hari berlalu dengan tenang, seolah hidup Clara dan Wawan sudah mencapai titik paling bahagia. Namun,
Seperti pepatah lama, hidup tidak pernah berhenti memberi ujian. Pagi itu, saat Clara sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya di dapur mewah rumah mereka, Wawan tiba-tiba menerima telepon dari Indonesia. Suaranya berubah serius, berbeda dari biasanya yang ceria dan penuh canda. "Ini dari rumah Clara," kata Wawan setelah menutup telepon. "Ibuku jatuh sakit, aku harus segera ke Indonesia." Clara mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kekhawatiran yang mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu, keluarga adalah hal yang sangat penting bagi Wawan. Meski sudah membangun hidup baru di Jerman, akar dan tanggung jawabnya tetap di Indonesia. "Pergilah, Wawan. Aku akan menjaga semuanya di sini," katanya dengan suara lembut. Beberapa hari kemudian, Wawan sudah berada di kampung halamannya. Clara menghubunginya setiap malam, mencoba menghibur dan memberi kekuatan. Meski berjauhan, mereka tetap berusaha menjaga komunikasi agar jarak tak menjadi jurang yang memisahkan. Di kampung, Wawan melihat bagaimana ibunya, yang dulu kuat dan selalu penuh semangat, kini terlihat rapuh. Ia merasa bersalah karena tidak bisa sering ada di sampingnya. Namun, tekadnya kuat untuk menjaga warisan keluarga, sekaligus menjaga impian yang mereka bangun bersama Clara. Di Jerman, Clara menjalani hari dengan sibuk. Perusahaannya sedang mengalami masa sulit karena persaingan yang semakin ketat. Banyak klien besar mulai memilih kompetitor baru yang menawarkan harga lebih murah dan teknologi lebih canggih. Clara tahu, tantangan ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal menjaga nama keluarga dan cita-cita yang sudah ia perjuangkan selama ini. Wawan selalu mengingatkan Clara untuk tidak menyerah. Bisnis itu seperti hidup, penuh tantangan. Tapi kita sudah berhasil sejauh ini, jangan lupa kamu punya aku. Kata-kata itu selalu menjadi pelipur lara Clara, sekaligus bahan bakar semangatnya. Suatu sore, ketika sedang rapat dengan tim manajemen, Clara mendapat kabar dari Wawan bahwa ibunya mulai membaik. Namun, ia juga memberitahu ada tawaran kerja yang menarik dari sebuah perusahaan besar di Jakarta. Tawaran itu bisa menjadi kesempatan emas baginya untuk memperkuat jaringan bisnis mereka di Asia. Clara tahu, ini saatnya mengambil keputusan besar. Apakah Wawan akan menetap di Jerman atau kembali ke Indonesia untuk memperluas sayap? Mereka harus memilih jalan yang tepat agar keluarga dan bisnis tetap berjalan seimbang. Malam itu, di ruang keluarga yang hangat, Clara dan Wawan duduk berdampingan sambil bermain dengan Ryan. Anak mereka sudah mulai besar, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang ayah mau lakukan sekarang?" tanya Ryan polos. Wawan tersenyum, mengusap kepala kecil putranya. "Ayah mau coba bantu mama di Jerman, dan juga lihat peluang di Indonesia. Kita jalani bersama." Clara mengangguk, merasa ada kekuatan besar yang lahir dari perasaan saling percaya itu. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan perjalanan dan diskusi panjang. Clara dan Wawan sepakat untuk berbagi waktu antara Jerman dan Indonesia. Wawan akan sering bolak-balik menjaga usaha keluarga sekaligus mendekatkan diri dengan akar mereka. Mereka juga mulai merancang sekolah kecil bagi Ryan agar anak mereka bisa belajar dua bahasa sekaligus, Jerman dan Indonesia. Clara ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berakar pada budaya kedua orang tuanya. Di tengah kesibukan, Clara juga mulai melibatkan Wawan dalam keputusan besar perusahaan. Wawan yang sederhana namun penuh ide segar, berhasil membawa suasana baru ke ruang rapat. Gaya kepemimpinannya yang rendah hati membuat para staf merasa lebih dekat dan termotivasi. Perubahan positif itu terasa cepat. Bisnis mereka mulai bangkit dari keterpurukan. Klien-klien lama kembali mempercayai, dan kontrak-kontrak baru mulai berdatangan. Clara merasa lega, melihat usaha mereka tidak sia-sia. Namun, ujian belum berhenti. Suatu hari, saat Clara sedang meninjau proyek di pabrik, sebuah laporan keuangan mengagetkan. Ada indikasi korupsi kecil di bagian distribusi yang menyebabkan kerugian besar. Clara memutuskan untuk menyelidikinya secara diam-diam. Ia tidak mau mengambil risiko dengan mempercayai begitu saja. Wawan mendukung penuh, dan mereka berdua mulai
menggali fakta satu persatu. Malam-malam penuh diskusi dan penyelidikan membawa Clara dan Wawan pada sebuah pengungkapan mengejutkan. Seseorang dari lingkaran dekat mereka ternyata berkhianat. Rasa sakit dan kecewa menyelimuti hati mereka. Namun ini adalah ujian yang harus mereka lalui demi menjaga perusahaan dan keluarga. Clara dan Wawan sepakat untuk menghadapi masalah itu dengan kepala dingin dan hati tegar. Mereka ingin membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan adalah pondasi terkuat untuk melawan pengkhianatan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan rahasia, diskusi dengan pengacara, dan langkah-langkah strategis untuk mengamankan perusahaan. Clara, yang dulu dikenal tegas dan berani, kini menunjukkan sisi lain yang penuh keteguhan hati dan kesabaran. Wawan selalu ada di sampingnya, menjadi penopang utama. Mereka berdua belajar bahwa dalam keluarga dan bisnis, kesetiaan dan keberanian harus berjalan beriringan. Di tengah gelombang masalah itu, Clara menyadari satu hal penting. Cinta mereka bukan hanya soal kebahagiaan pribadi, tapi juga tentang bagaimana membangun masa depan yang lebih baik untuk anak mereka dan semua yang mereka cintai. "Aku yakin kita bisa lewati ini bersama," kata Wawan suatu malam, memandang Clara dengan mata penuh harap. Clara mengangguk. "Kita sudah melewati banyak hal. Ini hanya ujian lain yang harus kita taklukkan." Mereka tahu perjalanan masih panjang, tapi di hati mereka ada keyakinan tak tergoyahkan bahwa selama mereka bersama, tak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi. Dan begitu, di negeri yang jauh dari tanah kelahiran, sebuah keluarga kecil terus tumbuh, belajar, dan berjuang bersama, dengan cinta sebagai kompas dan harapan sebagai bintang penuntun. Pagi itu udara Jerman terasa segar. Hembusan angin lembut menari di antara pepohonan taman kecil dekat rumah Clara dan Wawan. Sinar matahari masuk perlahan ke kamar, membangunkan Ryan yang sudah terbiasa memulai hari dengan senyum cerah. Clara berdiri di depan jendela, melihat keluar dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semuanya terasa lebih baik sekarang. Semua perjuangan, air mata, dan tawa yang mereka lalui bersama membawa arti baru dalam hidupnya. Wawan masuk dengan membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Clara. "Kau terlihat tenang pagi ini," katanya. Clara tersenyum. "Aku memang merasa tenang, karena aku tahu aku tidak sendirian." Mereka berdua menikmati keheningan yang penuh arti, saling menggenggam tangan. Di balik semua kesibukan bisnis, perjuangan, dan pengorbanan, mereka berhasil membangun keluarga yang utuh. Perusahaan mereka kini berdiri kokoh. Inovasi dan kerja keras Wawan serta visi Clara mengantarkan bisnis mereka ke puncak kesuksesan. Mereka tidak hanya menjadi contoh bagi dunia bisnis, tapi juga bagi banyak orang yang pernah meragukan mereka. Namun, Clara dan Wawan tahu bahwa kesuksesan bukan hanya soal angka di laporan keuangan. Kesuksesan terbesar adalah keluarga kecil mereka, di mana cinta dan kepercayaan menjadi pondasi utama. Ryan yang semakin hari semakin cerdas, dan penuh rasa ingin tahu selalu menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi. Clara dan Wawan sepakat, mereka ingin membesarkan Ryan dengan nilai-nilai sederhana, kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Suatu sore, saat keluarga kecil itu sedang berjalan-jalan di taman, seorang wanita tua duduk di bangku dekat mereka. Ia tersenyum ramah melihat kebahagiaan yang terpancar dari keluarga itu. "Anak muda," katanya dengan suara lembut, "kalian beruntung memiliki satu sama lain. Jaga baik-baik, karena itu harta yang tak ternilai." Clara dan Wawan hanya tersenyum dan mengangguk. Mereka tahu, perjalanan hidup mereka masih panjang. Tapi sekarang, mereka siap menghadapi apapun bersama. Di malam yang tenang, setelah Ryan tidur, Clara dan Wawan duduk di balkon rumah. Bintang-bintang bersinar terang, seperti mengiringi cerita cinta mereka yang sederhana tapi kuat. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Wawan," Clara mulai, "karena kau telah mengubah hidupku. Dari seorang janda yang kehilangan arah, kini aku menemukan harapan baru bersamamu." Wawan menggenggam tangan Clara lebih erat. "Dan aku juga berterima kasih, Clara, karena kau memberiku kesempatan, kepercayaan,
dan cinta yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mereka saling menatap tanpa kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Cukup dengan kehadiran satu sama lain, mereka merasa lengkap. Cerita mereka mungkin tidak sempurna. Ada masa lalu yang penuh liku dan ketidakpastian. Tapi Clara dan Wawan membuktikan bahwa dengan keberanian dan cinta, seseorang bisa mengubah takdirnya. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tapi juga sahabat sejati yang saling melengkapi. Dari kota kecil di Jerman, kisah mereka menyebar sebagai inspirasi bahwa cinta sejati tidak mengenal batas negara, latar belakang, atau status. Di hari-hari mendatang, Clara, Wawan, dan Ryan akan menghadapi berbagai tantangan baru. Tapi mereka yakin selama mereka tetap bersama, tidak ada hal yang mustahil. Dengan langkah pasti dan hati penuh harapan, mereka melangkah ke masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh cinta, keluarga, dan impian yang terus tumbuh. Kisah ini berakhir di sini, tapi perjalanan hidup Clara dan Wawan masih berlanjut. Sebuah cerita tentang cinta yang tak lekang oleh waktu, tentang keberanian untuk memulai ulang, dan tentang keajaiban yang lahir dari pertemuan dua dunia.